Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Serta salawat dan salam, marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini bisa ketemu kembali. Dari sekian lama sudah tidak ketemu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan ini pertemuan kita untuk bisa ketemu nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Saya diamanahkan menyampaikan kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud ini tidak boleh dipisah dengan mengkisahkan Ashabul Ukhdud itu sendiri, karena dia terikat oleh satu surat. Suratnya adalah surat Al-Buruj. Jadi kalau ingin mengkisahkan tentang Ashabul Ukhdud, maka kita tidak boleh melepaskan dari akarnya. Terkadang orang berkisah tetapi tidak tahu, tidak paham terkait dengan latar belakangnya. Pada pagi hari ini kita akan lihat kisah Ashabul Ukhdud utuh, ya, semoga bisa, karena surat Al-Buruj ini sampai 22 ayat, 22 ayat. Nanti sesampainya sebisa saya untuk menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bimu'minina syuhud. Sampai ke 7 dulu. Biasanya saya menyampaikan surat Al-Buruj ini sekitar dua kali pertemuan. Satu pertemuannya 2 jam. Tapi di majelis ini 1 jam cukup. Ringkas, ya. Allah bersumpah, ya. Kalau Allah bersumpah, tentu apa yang disumpahkan oleh Allah itu sangat penting. Nah, jadi ada muqsamu bih, ada muqsamu alaih. Ada jawabul qasam. Allah bersumpah di sini dengan was-sama'i dzatil buruj. Biasanya kalau Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah bahwa langit itu akan pecah. Idzas sama'un saqqat. Jadi akan belah. Tapi di sini Allah bersumpah dengan was-sama'i dzatil buruj. Buruj itu tower, Pak. Jadi kalau kita ke mana? Ke Timur Tengah nanti ada menara-menara tinggi, nah, itu namanya buruj atau tower. Tower ini, ya, al-barju itu sebenarnya manifestasi. Makanya dalam bahasa lain disebut dengan tabarrujal jahiliyah.
nampak mencolok. Misalnya ibu jilbabnya kuning, bajunya merah, roknya kalau tampak mencolok namanya tabarruj. Tabarruj itu kalau di ayat ini menunjukkan ketinggian, sesuatu yang tampak jelas. Kenapa demikian Allah bersumpah? Karena khitabnya adalah untuk orang-orang kafir Quraisy yang di saat Nabi, para sahabat ya disiksa, dianiaya, seolah-olah ketika Nabi berhadapan dengan Sumayyah, wanita syahidah pertama kali, itu kan dipanaskan besi yang panjang itu, ditusukkan dari duburnya Asiyah bin Muzahim sampai ke leher Asiyah bin Muzahim. Apa kata Nabi ketika melihat itu? Apa kata sahabat ketika itu yang harum hanya beberapa orang? Ya Rasulullah, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang? Apa kata Nabi? Jangan terburu-buru. Ya. Janji Allah itu pasti. Persoalannya adalah kuwatul iman, kekuatan iman seseorang untuk bersabar pada titik di mana nasrullah itu Allah akan berikan. Pertolongan Allah itu akan datangkan. Tapi Allah berjanji. Jadi surat Al-Burud ini bagi orang mukmin kabar gembira, bagi orang kafir ini adalah ancaman yang Allah berikan. Kenapa demikian, Pak? Karena Al-Burud tadi was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Al-yaumnya pakai alif lam, al-mau'udnya pakai alif lam. Yang pertama Al-Burud yang tampak itu. Jadi kalau melihat bintang yang tetap itu namanya Al-Burj, yang nampak jelas. Ya, nampak jelas siapakah yang akan diikuti. Jadi kalau ada orang yang nampak bisa diikuti, bisa juga diartikan dia adalah Al-Buruj, karena cahayanya yang begitu terang. Nah, apa yang diinginkan oleh ayat ini? Yang diinginkan oleh ayat ini bahwa kalian menganggap, wahai orang kafir Quraisy, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini tidak memberikan bantuan kepada Muhammad. Kalian menganggap aku ini adalah hanya remeh-temeh yang tidak ada gunanya menurut kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, tunggu ya, kata Allah. Karena begini, Pak. Di langit itu setiap langit, 7 langit yang ada itu, setiap langitnya ada nabinya, Pak. Setiap langit ada nabinya. Dan langit ke-6 ada Nabi Musa alaihi salam, dan langit ke-7 ada Nabi Isa alaihi salam. Dan berapa jumlah penduduk langit? Pertanyaan saya, lebih banyak penduduk langit atau penduduk bumi? Ada yang pernah ke langit? Enggak, belum pernah. Belum pernah kok bilang lebih banyak. Penduduk langit itu jauh lebih banyak jumlah